Perkenalkan, nama saya Dian Karo dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416739. Saya akan menjelaskan yaitu hasil ringkasan dari pengantar dan latar belakang perilaku organisasi. Akhir-akhir ini, perkembangan perilaku organisasi semakin terasa kemajuannya, bahkan telah menjadi sesuatu hal yang ramai. Bukan saja di kalangan akademisi, tetapi para politisi dan para birokrasi pun berbicara tentang perilaku organisasi. Ini disadari karena di samping perilaku organisasi ini, mudah dipahami juga persoalan-persoalan organisasi yang cenderung semakin rumit, ditambah pula berbagai persoalan-persoalan manusia dengan berbagai karakter dan perilaku berlanjut menjadi tantangan utama yang sering dihadapi oleh setiap pimpinan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dewasa ini. Secara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat dibedakan dari ketentuan-ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang amat penting dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya spesialisasi atau pembagian kerja. Yang kedua, adanya hierarki yang berkembang. Yang ketiga, adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan. Yang keempat, adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas. Yang kelima, adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Aspek-aspek perilaku yang dicerminkan dari birokrasi Weber dapat dilihat dari penekanan Weber pada struktur yang ditimbulkan pada rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia untuk menciptakan rasionalitas tertentu. Manusia sebagai makhluk ekonomi tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya, ia mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang bersifat kebendaan yang ingin dipuaskannya. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat kebendaan itu bukanlah hal yang mudah. Itu mudah karena banyak alasan dan pertimbangan seperti yang pertama, kemampuan fisik dan intelektual yang terbatas. Yang kedua, persaingan yang ketat antara banyak orang yang menginginkan hal yang sama atau serupa. Yang ketiga, terbatasnya kesempatan untuk memuaskannya. Yang berikutnya, terbatasnya persediaan barang atau jasa yang dapat digunakan. Rumitnya usaha pemuasan kebutuhan yang bersifat kebendaan itu tampak lebih jelas lagi dalam kenyataan bahwa pada umumnya di dalam diri manusia terdapat keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Keinginan tersebut tercermin pada pendekatan yang sifatnya kuantitatif, didorong oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak hal-hal yang bersifat kebendaan, sedangkan pendekatan kualitatif terwujud dalam keinginan memiliki benda-benda tertentu dengan mutu yang semakin tinggi. Manusia sebagai makhluk sosial, secara naluriah, manusia adalah makhluk sosial. Telah terbukti bahwa sejak permulaan eksistensinya, manusia menyenangi kehidupan berkelompok dalam lingkungan. Yang berikutnya itu cara meningkatkan motivasi kerja. Tidak semua individu memiliki motivasi yang tinggi, sehingga tidak heran jika pencapaian ataupun prestasi setiap individu berbeda pula. Saat ini banyak fenomena individu kehilangan motivasi. Akibatnya ia akan putus asa dan menyerah, sehingga membuat dirinya tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup dan pekerjaannya. Berikut adalah motivasi kerja. Yang pertama, cari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda akan menambah motivasi dalam bekerja. Anda akan dengan senang hati dan ikhlas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, positive thinking. Berpikiran positif tentu akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi yang ada di dalam diri. Oleh karena itu, berpikirlah secara positif agar tersalur pula energi-energi baik di dalam tubuh. Yang ketiga, terus belajar. Anda harus terus belajar untuk menemukan hal-hal baru yang berasal dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja Anda menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu istirahat cukup. Kualitas istirahat yang cukup juga dapat memacu motivasi di dalam diri. Istirahatlah bila otak dan badan Anda sudah menolak untuk bekerja. Yang kelima yaitu dapatkan penghargaan yang sesuai. Penghargaan dalam sebuah pekerjaan tentu akan menjadi tujuan dalam hidup. Untuk itu, pastikan bahwa Anda telah mendapatkan penghargaan ataupun gaji yang sesuai dengan pekerjaan Anda.
Itulah penjelasan dari latar belakang dan perilaku organisasi. Sekian dan terima kasih.